Oh, ternyata belum saya nyalakan ya mic-nya ya. Oke, oke. Baik, saya ulang lagi ya. Jadi sama seperti hukum kekekalan massa, di fluida mengalir itu ada prinsip hukum kekekalan energi, gitu ya. Jadi hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi itu sifatnya kekal. Ya, kekalnya bagaimana? Jumlah energinya itu adalah sama. Sama itu tetap ya atau konstan gitu. Jadi yang sama itu adalah jumlah energi. Ya, jumlah energi itu konstan atau sama. Tapi bentuknya itu bisa berubah. Kalau bentuk itu bisa berubah. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ketika fluida itu mengalir, fluida itu ketika mengalir kan dia akan menyimpan energi ya. Bentuk energi yang disimpan oleh si fluida itu bisa berubah. Tapi totalnya tetap gitu ya. Jadi artinya kalau nanti ada satu bentuk energi yang nilainya naik, maka akan ada bentuk energi lain yang nilainya turun dan sebaliknya. Kalau ada yang turun, berarti ada bentuk energi lain yang nilainya naik. Nah, di sini nanti kita akan lihat juga bahwa kalau neraca massa kemarin kan cukup relatif sederhana ya. Neraca massa itu pokoknya massa masuk, laju massa masuk itu sama dengan laju massa keluar gitu ya. Nah, di sini juga sebetulnya sama bahwa nanti laju total energi masuk itu akan sama dengan yang keluar, laju total energi keluar. Ya, totalnya itu akan sama, tapi nanti bentuk-bentuknya itu akan berubah. Nah, energi itu sebetulnya nanti pas kalian belajar termodinamika ya, kalian sudah dapat termo belum? Semester ini atau sudah? Semester lalu? Ya, Pak. Semester lalu, Pak. Semester lalu, Pak. Jadi kalau di termo kan Anda juga sudah belajar ya bahwa tingkat energi itu bisa Anda nyatakan sebagai nilai energi dari suatu benda gitu ya. Energi nilai energi atau tingkat energi dari suatu benda itu bisa dinyatakan sebagai tingkat energi relatif terhadap tingkatan tertentu. Misalnya, jadi nanti kalau untuk menyatakan energi, energi itu kan biasanya paling gampang itu kan Anda berpikirnya sebagai temperatur gitu ya. Kalau energi panas gitu ya. Energi panas itu kan Anda bisa korelasikan dengan temperatur. Nah, biasanya nanti energi panas itu relatif pada suatu temperatur tertentu. Misalnya temperatur ruangan gitu, 25 derajat kah gitu ya, atau 0 derajat kah gitu ya. Nah, itu untuk menyatakan nilai energi suatu benda itu bisa dinyatakan relatif terhadap suatu baseline atau tingkat tertentu. Bergantung jenis energi. Ya, jadi konsep kekekalan energi itu juga berlaku untuk fluida yang mengalir. Nah, apa saja sebetulnya ya energi yang disimpan oleh fluida yang mengalir? Itu ada 4. Ya. Anda bisa lihat ya di tabel ini. Yang satu itu adalah energi dalam. Ya. Internal energi atau sering juga disebut dengan energi dalam. Energi dalam ini dimiliki oleh fluida yang mengalir karena fluida itu punya temperatur tertentu. Ya, jadi energi dalam itu hubungannya dengan temperatur. Kalau temperaturnya naik, berarti energi dalamnya naik. Kalau temperaturnya turun, berarti nanti juga sama, energi dalamnya turun. Ya, Anda mungkin juga sudah belajar ya di termo gitu ya. Energi dalam atau energi internal itu akan sama dengan massa suatu zatnya gitu ya. Kalau di fluida berarti ya massa fluidanya dikalikan kapasitas panasnya dikalikan delta T. Ya. Makanya kan ada delta T ya. Jadi relatif terhadap temperatur baseline atau temperatur acuan atau temperatur kalau tadi istilahnya apa? Temperatur tingkatan tertentu gitu ya. Baseline-nya bisa 25, bisa 0 derajat gitu. Itu adalah energi dalam. Ya. Rumusnya adalah energi dalam tadi ya massa kali kapasitas panas kali delta T. Yang kedua adalah energi kinetik.
Dari namanya kelihatan ya, kinetik. Berarti kenapa fluida punya energi kinetik? Karena dia punya kecepatan tertentu. Jadi kalau energi dalam itu temperatur, kalau energi kinetik itu karena velocity atau kecepatan. Nah, Anda juga mestinya masih ingat ya, energi kinetik rumusnya adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Ini ya, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Simbolnya EK. Kalau yang energi dalam tadi EI gitu ya, atau EIN gitu. Kemudian energi yang lain itu adalah energi potensial. Simbolnya adalah EH. Nah, energi potensial ini dimiliki oleh fluida karena dia punya ketinggian tertentu. Jadi mungkin kalau kalian bayangkan di pabrik gitu ya, saya sudah sempat sampaikan gambarnya ya, aliran perpipaan di pabrik gitu kan. Pipanya kan nggak hanya lurus-lurus saja, tapi dia belak-belok, naik turun gitu ya. Nah, kalau fluida itu mengalami perubahan ketinggian gitu ya, ketinggian ya, ini yaitu itu adalah ketinggian atau sering juga disebut dengan posisi gitu ya, maka energi potensialnya itu akan berubah. Ya, energi potensial itu dirumuskan adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Ya, ini rumusnya. Nah, terakhir itu adalah energi tekanan atau energi tekanan. Energi tekan. Ini dimiliki, simbolnya adalah EP, dimiliki oleh fluida karena dia punya tekanan tertentu. Ya, jadi ini karena tekanan. Rumusnya adalah EP sama dengan P kali V. Tekanan dikalikan volume. Ini. Oke, jadi ada 4 ya bentuknya: energi dalam, energi kinetik, energi potensial, energi tekanan. Energi dalam karena temperatur, energi kinetik karena kecepatan, energi potensialnya karena ketinggian atau posisi, kemudian energi tekanan itu karena ya karena tekanan. Gitu. Satuan energi apa? Masih ingat? Ada ingat satuan energi apa? Joule, Pak. Ya, satuan SI untuk energi itu adalah Joule. Joule itu setara dengan apa? Masih ingat? Dikonversi energi, dikonversi satuan, maaf. Ada yang ingat nggak? Kilokalori, Pak. Apa? Kilokalori, Pak. Oh, itu untuk satuan yang lain. Itu adalah kilokalori. Itu betul gitu ya. Kalori atau kilokalori itu adalah satuan energi. Kalau dinyatakan dalam satuan SI yang lain, yang ada kilogramnya, yang ada meternya gitu, yang ada secondnya, ingat nggak? Joule itu setara dengan apa? Kan Joule itu satuan SI ya. Kalau satuan SI itu berarti Anda bisa nyatakan dalam kilogram, dalam meter, dalam second. Kan ini satuan standar, satuan inti gitu ya. Satuan dasar. Gitu. Masih ingat nggak? Joule itu apa? Dalam kilogram, meter, dan second. Kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2, Pak. Kilogram, meter pangkat 2 per second pangkat 2. Betul ya? Nanti tolong dicek. Pak. Ya, jadi ini sama gitu ya. Jadi mau dalam energi dalam ya. Jadi energi dalam, energi kinetik, energi potensial, dan energi tekan itu satuannya sama, Joule. Karena kan sama-sama energi. Ya, jadi kalau dinyatakan dalam rumus yang tadi saya tulis ya, M kali CV kali delta T, setengah kali M kali U kuadrat gitu ya, M kali G kali H, P kali V, ini semuanya satuannya adalah Joule. Nah, kadang orang, ini kan ada massa ya, massa kali CV kali delta T, setengah kali massa kali GH gitu ya. Nah, orang kadang menyatakan energi itu dalam bentuk spesifik energi. Energi spesifik. Semua dibagi dengan massa.
simbolnya pakai E kecil gitu ya. Kalau yang di sini adalah joule gitu ya, semua satuannya joule gitu ya, yang ini simbolnya E besar. Nah, yang di sini satuannya menjadi joule per, kalau per massa berarti per apa? Dibagi massa, satuan massa apa? Masa lupa? Satuan massa? Gak ada yang jawab, satuan massa. Kilogram, Pak. Kilogram, Pak. Kilogram ya. Jadi kalau dalam bentuk energi spesifik satuannya menjadi joule per kilogram. Tapi kalau masih dalam bentuk energi saja satuannya joule. Jangan bingung ya. Jadi energi Anda bisa nyatakan sebagai joule gitu ya. Rumusnya pakai yang tadi disebutkan gitu ya. Ada 4 ya, ada 4 energi, rumusnya ada 4. Kalau energi spesifik, rumus tadi Anda bagi lagi dengan massa. Jadi massanya kalau dalam bentuk energi spesifik hilang. Satuannya menjadi joule per kilogram. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Silahkan. Silakan kalau misalnya ada begitu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bicara fluida ideal. Jadi yang contoh yang paling ideal dulu gitu ya. Jadi kalau neraca energi aliran fluida ideal gitu ya. Artinya di sini Anda mengasumsikan fluida itu kalau tidak ada energi yang fluida itu merupakan aliran ideal kalau tidak ada energi yang hilang. Kemudian tidak ada juga energi masuk dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi ini tidak ada, ini tidak ada. Artinya apa? Kalau energi balik ke sini ya, kan harusnya energi itu ada 4 gitu ya. Internal, kinetik, potensial, tekanan gitu ya. Nah, kalau tidak ada energi yang hilang, tidak ada energi yang masuk dan tidak ada energi yang keluar, maka tidak ada perubahan temperatur. Betul ya? Jadi kalau aliran fluida itu tidak ada energi yang hilang gitu ya, karena biasanya kan energi hilang itu hilangnya sebagai panas gitu ya. Nah, maka tidak ada perubahan temperatur. Kalau tidak ada perubahan temperatur, tidak ada perubahan energi dalam. Jadi kalau fluidanya ideal, maka energi yang terlibat hanya 3. Energi kinetik, energi potensial, dan energi tekanan. Ya. Makanya di sini komponen dari fluida ideal, komponen energi dari fluida ideal itu dinyatakan dalam komponen persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli ini menyatakan persamaan aliran fluida ideal. Jadi Bernoulli ini adalah untuk fluida ideal menyatakan neraca energi. Jadi persamaan Bernoulli itu pada dasarnya adalah persamaan neraca energi untuk fluida ideal. Ideal itu apa? Ya tadi, tidak ada energi yang hilang, tidak ada energi masuk ya. Energi hilang tidak ada, energi masuk tidak ada, energi keluar atau kerja tidak ada. Itu fluida ideal. Persamaannya namanya Bernoulli. Gitu ya. Nah, sehingga isinya ya hanya 3 energi yang tadi, gitu ya. Karena tekanan, karena ketinggian, dan karena kecepatan. Jadi kinetik, potensial, energi tekan. Gitu. Ini adalah energi tekan. Ini adalah energi tekan ya, simbolnya EP gitu ya. Potensial itu EH, kinetik EK.
Jadi kalau untuk fluida ideal, persamaan Bernoulli, energinya hanya 3. Jadi EP ditambah EH ditambah EK itu jumlahnya selalu konstan. Dari konsep neraca energi tadi. Iya, jadi hanya 3 gitu kalau Bernoulli. Nah, sekarang saya ulang lagi gitu ya. EP ditambah EK gitu ya, ditambah EH itu konstan. Tadi masih ada yang ingat rumusnya? EP itu adalah P dikalikan P. Ya. EK tadi adalah setengah MU kuadrat. EH itu adalah MGH. Itu konstan. Kalau volume itu apa? Kalau Anda punya densitas, volume, kan meter kubik ya, volume itu. Volume itu adalah massa per densitas. Massa itu adalah kilogram, densitas kilogram per meter kubik. Jadi massa dibagi densitas jadinya volume. Gitu ya. Ini saya rubah lagi ya. Jadi P dikali massa dibagi densitas ditambah setengah kali massa kali U kuadrat ditambah massa kali gravitasi kali ketinggian itu konstan. Kalau rumusnya seperti ini, satuannya apa? Satuannya apa tadi? Kalau bentuk energi saja, satuannya? Ayo, masa udah lupa? Kalau masih ada massa gini, tadi ya, satuannya apa? Ini satuannya Joule. Ya, hati-hati ya, dihafal gitu. Nah, sekarang ini kan ini ada massa gitu ya. Ini ada massa, ini ada massa. Boleh kan saya bagi ya, jadi massanya dihilangkan gitu ya. Sehingga nanti P per densitas ditambah setengah U kuadrat ditambah G kali H itu konstan. Kalau seperti ini, satuannya adalah Joule per kilogram. Ini juga konstan. Yang atas juga konstan. Karena kan neraca energi. Gitu ya. Jadi Anda bisa nyatakan Bernoulli atau persamaan neraca energi itu satuannya Joule pakai rumus yang ini gitu ya, atau pakai yang satuannya Joule per kilogram pakai rumus yang bawah. Sama saja, jangan kebalik-balik gitu ya. Oke ya, sekarang kita pakai rumus yang bawah. Nah, sekarang kalau bagaimana sih contoh penerapan Bernoulli? Saya coba bersihkan ya, bentar. Ya. Jadi nanti kan bentuknya tadi ya P per rho ditambah setengah U kuadrat ditambah G kali H itu konstan. Ini pakai satuan Joule per kilogram. Nah, sekarang Anda punya titik A, Anda punya titik B. Kelihatan ya? Ini adalah A, ini B. Bagaimana penerapan Bernoulli-nya? Jadi karena ini adalah Bernoulli ini adalah persamaan neraca energi, di mana totalnya itu konstan, maka tekanan per rho di A, gitu ya, ditambah G kali Z ya. Z dengan H sama ya, ketinggian maksudnya. Jangan bingung dengan simbolnya gitu ya. Jadi P dibagi rho di A ditambah G kali ZA ditambah setengah U kuadrat A itu sama dengan P per rho di B ditambah GZB ditambah setengah UB kuadrat. Sama gitu ya. Konstan. Jadi total ini di A dengan total ini di B itu sama. Sampai sini bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Jadi persamaan ini satuannya adalah Joule per kilogram. Ini Bernoulli gitu ya. Anda membandingkan posisi ini
dengan posisi ini. Iya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung saja ditanyakan. Soalnya rumusnya mungkin banyak nanti ya. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa tadi ya Bernoulli. Bernoulli itu adalah neraca energi. Neraca energi untuk fluida ideal. Fluida ideal itu isinya hanya energi tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Dalam satuan joule per kilogram kalau ini ya simbolnya. Nah, rumusnya yang di sini, di kotak ini. Energi tekanan adalah tekanan dibagi densitas. Kemudian energi potensial, ini adalah energi tekanan ya. Ini adalah energi potensial, ini adalah energi kinetik. Itu totalnya itu sama dengan total di B. Ini total di A, ini total di B. Ini ya, harusnya sudah cukup jelas gitu. Nah, sering juga ya, tadi kan apa? P per rho ditambah G kali H ditambah setengah U kuadrat gitu ya. Itu konstan. Ini satuannya joule per kilogram. Kadang persamaan Bernoulli ini dinyatakan juga dalam bentuk yang lain. Anda bagi lagi dengan G, gravitasi. Jadi P per rho G, gitu ya. Betul kan nih? Betul ya? P per rho G ditambah H ditambah setengah U kuadrat per G itu sama dengan konstan. Kalau ini satuannya apa? Kalau ketinggian, ini kan ada H ya. H itu ketinggian. Satuannya apa? Satuan tinggi apa kira-kira? Aduh, apa? Satuan tinggi? Meter, Pak. Meter, betul. Jadi, walaupun ini energi gitu ya, jadi ini masih Bernoulli, tapi satuannya meter. Dan ini masih energi. Boleh gitu ya. Karena ya diturunkan tadi ya, dari energi yang satuannya joule, dibagi dengan massa, satuannya menjadi joule per kilogram, gitu ya. Kemudian dibagi lagi dengan gravitasi, yang satuannya adalah meter. Gitu. Kan tadi joule itu apa? Kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Gitu kan? Ini kan joule ya. Ini joule. Kalau joule ini Anda bagi joule per kilogram, kan kilogramnya hilang ya. Meter kuadrat per second kuadrat. Kalau Anda bagi lagi dengan gravitasi itu kan meter per second kuadrat. Ya, kalau ini Anda bagi dengan meter per second kuadrat menjadi satuannya meter. Masih satuan energi. Hanya masih menyatakan energi, hanya satuannya beda. Nah, ini agak ini saya buka di iPad, rumusnya jadi agak berantakan ya. Jadi begini gitu ya. Ini konstan. Jadi kalau Anda membandingkan gitu ya, antara titik 1 dengan titik 2 gitu ya, maka sebetulnya ya total energinya ya tetap gini ya. Ini adalah energi tekanan, ini adalah energi potensial, ini adalah energi kinetik. Hanya satuannya menjadi satuan meter. Oke. Makanya sering juga ini disebut dengan head. Head itu jadi sebetulnya adalah energi yang dinyatakan dalam satuan panjang atau satuan meter kalau SI gitu ya. Makanya ini adalah pressure head, ini adalah
potential head, ini adalah kinetic head atau velocity head. Head tekanan, head ketinggian, dan head kecepatan. Kalau tadi kan namanya energi tekan, energi potensial, energi kinetik. Makanya kalau dalam bentuk head, disebutnya juga head tekanan, head potensial, atau head kinetik. Head potensial sering juga disebut dengan static head kinetik sering juga disebut dengan head kecepatan atau velocity head. Oke, silahkan resapi dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi ada 3 gitu ya. Ada satuannya joule, ada satuannya joule per kilogram, ada satuannya meter. Yang meter namanya head. Nah, sekarang kita lihat aplikasi Bernoulli gitu ya. Yang satu itu adalah di pengosongan tangki. Jadi Anda bayangkan ada tangki besar gitu ya, yang gambar kiri gitu ya. Tangkinya besar, diameternya besar gitu ya. Kemudian di bagian dasar itu dia bocor, lubangnya kecil gitu ya. Jadi diameter tangki atas gitu ya, D1 itu jauh lebih besar daripada D2. D2 itu yang bawah, D1 itu yang atas. Nah, ini yang disebut dengan orifice. Orifice itu lubang kecil gitu ya. Oke. Nah, karena tangkinya besar gitu ya. Tangkinya besar, kemudian diameternya juga besar gitu ya. Maka walaupun ada aliran yang bocor ke bawah, permukaan tangki ini tidak turun. Oke ya. Permukaan tangki tidak turun sehingga Anda bisa nyatakan kecepatan di permukaan itu selalu 0. Bisa dipahami ya? Jadi karena isinya harusnya maksudnya ini tangki besar gitu ya. Tangki besar tapi di bawah ada bocor yang kecil banget gitu. Karena kecil banget ketika airnya itu keluar, maka permukaan tangkinya nggak turun gitu. Artinya kecepatan di titik 1 sama dengan 0. Nah, Anda diminta mencari berapa U2. Oke? Berarti Anda bisa nyatakan dengan persamaan Bernoulli ya, mau bentuknya itu head, mau bentuknya itu joule per kilogram, sama saja gitu ya. Kita coba kalau pakai P1 per rho gitu ya, ditambah GZ1 ditambah setengah U1 kuadrat sama dengan P2 per rho ditambah GZ2 ditambah setengah U2 kuadrat. Ya, kan konstan ya. Jadi total di titik 1 itu adalah yang kiri, total energi di titik 1 yang kiri itu akan sama dengan total energi di titik 2 yang kanan. Nah, sekarang dengan kondisi-kondisi ini saya kasih waktu ya sekitar 5 menitan gitu ya untuk melihat kondisi 1, kondisi 2 bagaimana, terus nanti dilihat betul nggak bahwa
U2 itu sama dengan ini. Ya, silahkan dicoba. Oke. Jadi dari persamaan ini Anda bandingkan titik 1 dan titik 2. Nah, karena tadi ya bahwa di titik 1 walaupun di titik 2-nya itu bocor gitu ya, airnya ngalir ke bawah, titik 1 tidak bergerak, berarti U1-nya 0. Kalau U1-nya 0, berarti yang ini Anda bisa coret. Gitu ya. Kemudian titik 1 dan titik 2 itu sama-sama terbuka ke udara luar. Masih ingat? Kalau sama-sama terbuka ke udara luar, berapa tekanannya? Berarti P1 akan sama dengan 1 atmosfer, Pak. 2. Betul. P atmosferik ya, nilainya belum tentu 1 atm. Tapi kalau tidak diketahui, Anda bisa asumsikan 1 atm. Sehingga kalau P1 sama dengan P2, maka ini bisa dicoret. P1 minus P2, 0. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah ini Z2, ini Z1. Tingginya adalah H. Nah, kembali lagi tadi di awal kan kita sebut ya, energi itu bisa Anda nyatakan relatif terhadap suatu tingkatan tertentu. Ya, relatif terhadap suatu baseline tertentu gitu ya, atau tingkatan tertentu atau standar tertentu. Nah, di sini Anda bisa nyatakan boleh di dasar tangki Z2 itu 0. Acuannya ya, acuan tertentu. Di Z2 itu 0 sehingga Z1 sama dengan H. Ya. Sehingga Anda bisa lihat G dikalikan Z1 Anda ganti dengan H ya. Kemudian ini Z2-nya 0. Oke. Sehingga G kali H itu akan sama dengan setengah U2 kuadrat. U2 kuadrat sama dengan 2G kali H. Pindah ke sini kan ya. Maka U2 sama dengan akar 2GH. Betul ya? Jadi nanti U2 akan ketemu akar 2GH. Ini satuannya apa? Meter per second. Kalau butuh dalam bentuk Ki itu adalah satuannya adalah meter kubik per second, tinggal dikalikan A. A yang mana? Bawah. A2. A2 itu adalah luas penampang di titik 2. Berarti seperempat Pi kali D2 kuadrat. Ini A2 ya. A2 itu maksudnya yang bawah. Oke, ini adalah salah satu penerapan aplikasi Bernoulli. Walaupun kita mengasumsikan ada beberapa hal ya. Jadi tadi U1-nya konstan, kemudian U1 tidak bergerak, maksudnya U1-nya 0 ya, karena permukaannya itu tidak bergerak gitu ya. Kemudian tekanan P1 sama dengan P2. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, contoh yang lain, mungkin ini persamaannya jadi agak panjang, tapi jangan bingung ya. Contoh lain itu adalah alat yang namanya diffuser. Diffuser ini adalah alat untuk menyambung pipa dari diameter kecil gitu ya ke diameter besar. Sehingga Anda butuh alat ini, namanya diffuser. Nah, skemanya ada di gambar yang sebelah kiri ya. Jadi ini adalah titik 1, ini adalah titik 1, ini adalah titik 2. Apa bedanya? Yang paling jelas bedanya adalah di diffuser
masuk dari kiri ya, keluar ke kanan gitu ya. Bedanya adalah D2 lebih besar daripada D1. Di titik 1, Anda punya nilai tekanan 1, kemudian ketinggian Z1, kecepatan U1. Di titik 2 juga sama, ada P2, Z2, U2. Nah, Anda punya dua persamaan yang bisa Anda gunakan, gitu ya. Satu adalah neraca massa. Masih ingat ya, neraca massa, laju alir massa di titik 1 akan sama dengan laju alir massa di titik 2. Laju alir itu satuannya adalah kilogram per second kalau dalam bentuk SI. Gitu ya. Sehingga laju alir massa itu adalah densitas kali kecepatan kali luas penampang. Betul ya? Densitas itu adalah kilogram per meter kubik kali kecepatan, kecepatan itu adalah meter per second, penampang adalah meter persegi. Betul ya? Bisa dicoret, kilogram per second. Betul. Maka Rho U1A1 sama dengan Rho U2A2. Karena densitasnya sama, Anda bisa coret. Ya. Sehingga U1A1 sama dengan U2A2. A1 itu adalah seperempat Pi D1 kuadrat, A2 adalah seperempat Pi D2 kuadrat, sehingga Anda bisa nyatakan ya dari sini ke sini gitu ya. Kan U1A1 sama dengan U2A2. Maka lari ke sini. U2 sama dengan A1 per A2 kali U1. Oke, kemudian A1A2 pakai persamaan ini, Anda dapatkan U2 sama dengan ini. Karena D1 per D2 itu kurang dari 1 gitu ya, karena kan D2-nya lebih dari D1, maka U2 kurang dari U1. Tuh ya. Jadi karena diameternya membesar, maka kecepatannya menurun. Ya. D2 lebih besar daripada D1, ya. Anda lihat dari gambarnya, 2 itu yang kanan, 1 itu yang kiri. D2 lebih besar daripada D1, maka U2 lebih kecil. Berkebalikan gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Silahkan dicermati dulu persamaan-persamaannya. Oke, nah itu neraca massa. Sekarang Anda perlu menggunakan prinsip neraca energi. Jadi ini adalah neraca energi. Atau tadi Bernoulli, persamaan Bernoulli. Ya. P1 per Rho ditambah setengah U1 kuadrat ditambah GZ1 itu akan sama dengan P2 per Rho tambah setengah U2 kuadrat tambah GZ2. Nah, asumsinya karena titik 1 di kiri gitu ya, titik 2 di kanan, ketinggiannya Anda bisa nyet. Jadi baseline-nya acuannya ini gitu. Jadi Z1 sama dengan Z2. Jadi bisa saling menghilangkan. Oke, tinggal Anda bolak-balik saja gitu ya. Nanti Anda dapat persamaannya gitu ya. Anda nanti coba latih sendiri, turunkan gitu ya. P2 minus P1 Pro sama dengan ini kan tinggal dibolak-balik ya. Nah, nanti Anda dapatkan ini, bahwa kalau diffuser diameternya membesar, maka kecepatannya itu akan menurun, tapi tekanannya akan naik. Ya. Jadi diffuser itu adalah D2 lebih besar daripada D1,
U2 lebih kecil pada U1, P2 lebih besar daripada P1. Oke, penurunan persamaan. Coba gitu, saya kasih waktu berapa? 3 menit, 4 menit. Coba kalian turunkan lagi gitu. Silahkan diikuti ya persamaan-persamaan di sini. Silahkan disalin di kertas gitu ya. Sambil dilihat kenapa persamaannya seperti itu gitu. Sambil dipelajari kenapa persamaannya seperti itu. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya. Silahkan. Biar kebayang gitu menurunkan persamaan. Oke, bagi yang belum selesai nanti silahkan dilanjutkan sendiri ya. Oke, contoh penerapan yang lain itu adalah diffuser. Diffuser ini sebetulnya sama ya, diffuser dengan reducer, hanya reducer ini kebalikannya gitu. Jadi menyambung dari pipa yang besar ke pipa yang kecil dengan pemasangan gitu. Jadi diameternya adalah D2 sama ya, ini posisi 1, ini posisi 2. D2 akan lebih kecil daripada D1. Sehingga nanti U2-nya akan lebih besar daripada U1 dan P1-nya akan lebih kecil daripada P2-nya akan lebih kecil daripada P1. Penurunannya sama persis. Jadi tidak akan saya jelaskan detail ya. Jadi Anda gunakan prinsip neraca massa ya, sama seperti ini gitu. Gunakan prinsip neraca massa dulu gitu ya. Kemudian gunakan prinsip neraca energi. Oke, dari penurunan tadi yang sudah nyoba ada pertanyaan nggak? Atau cukup sederhana? Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada komentar saya anggap cukup jelas ya. Oke, nah ada juga yang bentuknya seperti ini. Namanya adalah sudden enlargement. Jadi sudden enlargement itu sama seperti diffuser gitu ya. Anda menyambung pipa kecil D1 ke pipa besar D2. Tapi bedanya kalau diffuser tadi kan naiknya perlahan gitu ya, seperti ini gitu kan. Kalau ini tahu-tahu diameternya membesar. Tapi tetap ya prinsipnya sama. Z1 itu di sini, Z2 itu di sini gitu ya. Sehingga Z1 sama dengan Z2, ketinggiannya sama gitu ya. Anda akan dapatkan penurunannya pun sama persis sebetulnya dengan yang sudden enlargement. D2 akan lebih besar daripada D1, U1-nya akan menjadi lebih kecil daripada U2, dan P2-nya akan jadi lebih besar daripada P1. Ya, sehingga nanti kalau Anda ngitung U2, Anda bisa gunakan persamaan ini, atau kalau sebagai U1 atau sebagai delta P, Anda juga bisa gunakan persamaan yang ini. Sama seperti ini. Sama persamaannya. Oke. Kebalikan diffuser, reducer gitu ya, ada yang namanya sudden contraction. Jadi sudden contraction itu kebalikannya sudden enlargement ya. D2, D1-nya lebih besar daripada D2. Makanya U1-nya lebih kecil, maka P1-nya lebih besar. Persamanya mirip dengan yang reducer. Saya tidak akan turunkan satu persatu ya, nanti kalian coba turunkan lagi. Prinsip dasarnya adalah Anda gunakan neraca massa ya, M1 sama dengan M2. Itu adalah ρ1 U1 A1 sama dengan ρ2 U2 A2. Nanti diturunkan gitu ya. Dapat hubungan U1 dan U2. Kemudian ini adalah neraca massa gitu ya. Ini adalah neraca massa. Kemudian pakai neraca energi. Neraca energi pakai yang tadi. P1 per rho ditambah GZ1 ditambah setengah U1 kuadrat sama dengan P2 per rho ditambah GZ2 ditambah setengah U2 kuadrat. Nah, karena Z1 sama dengan Z2, ini pakai titik acuannya di tengah-tengah sini ya. Ini adalah Z1, ini adalah Z2. Tingginya sama. Maka antara ini dengan ini bisa dicoret.
P1 dan P2 tidak atmosferik ya, walaupun terbuka gitu. Ada yang ingat jawabannya? Kalau tadi kan Anda bisa anggap P1 dan P2 itu sama-sama atmosferik, tapi kalau di sini P1 dan P2 nilainya berbeda dan tidak atmosferik. Karena ini kan fluida yang mengalir di dalam pipa. Kalau yang tangki bocor tadi, fluidanya kan terbuka ke udara. Kalau ini kan fluidanya tidak terbuka ke udara. Jadi tekanannya berubah. Diameter berubah, kecepatan berubah, tekanannya berubah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi Anda menggunakan dua prinsip ya, neraca massa dan neraca energi. Neraca energi itu pakai yang Bernoulli tadi. Oke, nah ini penerapan di pengukuran alat ukur laju fluida, gitu ya. Jadi Bernoulli ini bisa juga digunakan, dimanfaatkan di pengukuran di prinsip alat ukur laju fluida. Ya, contoh pertama itu adalah tabung pitot. Tabung pitot ini mengukur laju alir atau mengukur kecepatan fluida di pesawat. Ya, jadi di sini mengukur kecepatan pesawat gitu ya. Jadi ini adalah sayap pesawatnya, gitu ya. Kemudian di bagian sayapnya itu ada bagian yang menonjol seperti ini ke depan, gitu ya. Jadi arah pesawatnya kan ke sana, gitu. Ujung pitotnya menghadap ke arah gerakan. Nah, bentuk bagian dalamnya seperti ini. Anda punya titik satu, gitu ya, kelihatan ya ada titik satu. Itu adalah kecepatan kan kalau pesawat ya, pesawat gerak ke kiri gitu ya, maka udaranya akan bergerak ke kanan kan ya, melawan arah gerak pesawat. Jadi kalau pesawatnya gerak ke sana, maka udara ini arah gerak pesawat gitu ya, maka udara akan bergerak ke kanan. Nah, ini adalah arah gerak udara. Udaranya gerak ke kanan. Nah, titik satu itu menunjukkan titik di mana udara bergerak bebas. Gitu. Titik dua itu menunjukkan udara yang sudah terhenti karena masuk ke dalam tabung pitot. Jadi di dalam tabung pitot itu yang kecil ya, yang melungker bentuk U di bawah ini. Di dalamnya itu ada cairan seperti manometer gitu ya. Anda mesti ingat ya, manometer bentuknya bisa seperti itu atau bisa yang seperti yang di kanan. Oke. Nah, kenapa dia bisa terhenti? Karena udara masuk, dia akan menekan cairan yang ada di tabung pitot yang saya arsir merah ini. Makanya dia akan terhenti. Begitu terhenti, ketinggian tabung pitot itu cairan di dalam tabung pitot itu bisa menunjukkan ketinggian tertentu. Ya, sehingga ada dua titik ya. U1 itu adalah kecepatan udara, ya. Itu akan sama dengan kecepatan pesawat, ya kan? Karena pesawatnya gerak ke kiri, udaranya gerak ke kanan dengan kecepatan yang sama, gitu. Nah, kalau U2 itu adalah kecepatan masuk tabung pitot. Karena dia terhenti, nilainya 0. Oke ya. Sekarang Anda tinggal buat Bernoulli di titik 1 dan titik 2. Titik 1 tadi P1 terus ditambah GZ1 ditambah setengah U1 kuadrat sama dengan P2 terus ditambah GZ2 ditambah setengah U2 kuadrat. Tadi U2 0. Maka di sini Anda bisa coret. Lalu Anda lihat ya, titik 1 dan titik 2
itu ketinggiannya sama. Jadi referensinya atau acuannya sama. Z1 sama dengan Z2. Sehingga antara GZ1 dengan GZ2 itu bisa saling menghilangkan. Sehingga Anda tinggal tulis P1 per Rho ditambah setengah U1 kuadrat sama dengan P2 per, ini bukan 0 ya. Yang 0 itu U2-nya, gitu. U2-nya 0. Jadi P1 per Rho ditambah setengah U1 kuadrat sama dengan P2 per Rho. Atau setengah U1 kuadrat sama dengan P2 min P1 dibagi dengan Rho. Ya. U1 kuadrat sama dengan 2 P2 min P1 per Rho. Oke ya, ini dikoreksi sedikit ya. Ini P1 terus. Ini P2 min P1. Oke, U1 sama dengan akar 2 P2 min P1 per Rho. Nah, sekarang gimana nyari P2 minus P1? Masih ingat nggak? P2 minus P1 itu gimana cari? Kalau di sini ada manometer yang menunjukkan ketinggian delta H. Maka P2 per P1 itu akan sama dengan Rho kali G kali delta H. Masih ingat ya? Dari persamaan hidrostatik. Rho-nya Rho apa? Di sini ada Rho, di bawah ada Rho. Ini adalah udara. Ya, karena kan tadi kita membandingkan kecepatan udara gitu ya. Bernoullinya itu adalah membandingkan udara titik 1 dan titik 2. Kalau di sini ini adalah Rho dari cairan di manometer. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik gitu. Rho-nya adalah Rho ini. Karena beda tekan antara titik 1 dan titik 2 itu sebanding dengan beda ketinggian delta H. Sama dengan Rho cairan dikalikan G kali delta H. Oke, silahkan diikuti dulu persamaannya. Saya kasih waktu sekitar ya 3 menit gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Yuk, silakan. Itu yang di atas, Pak, yang 1/2 U2 pangkat 2 itu, Pak. Itu dijumlahkan habis atau dicoret, Pak? Kalau Yang dicoret, kanan iya, Pak. Dicoret sama apa, Pak, kalau dicoret? dianggap 0 karena U2 itu kan titik di mana dia di mulutnya tabung ini ya. Jadi kan awalnya kan ada udara bergerak gitu ya dengan kecepatan U1. Kemudian setelah masuk ke mulut tabung, dia kan masuk gitu ya ke bawah. Di dalam tabung dia ada cairannya. Nah, kan gas dengan cairan kan densitasnya jauh lebih besar cairan ya, sehingga cairan bisa menahan gasnya. Nah, karena si gas tadi awalnya dia punya kecepatan, kemudian dia menekan cairan, cairannya kan naik, kaki kirinya kan jadi lebih tinggi tuh. Nah, setelah cairannya itu naik sedikit, gas di dalam itu berhenti, udara di dalam itu berhenti, maka U2 sama dengan 0. Itu memang prinsip kerja tabung Pitot. Dia mengenolkan kecepatan ketika masuk ke dalam tabung. Maka Anda bisa anggap U2 sama dengan 0. Memang nilainya 0 di mulut tabung gitu ya, persis di mulut tabung. Nah, kalau Z1 dan Z2 nilainya sama sehingga bisa saling dicoret. Tapi kalau yang U2 nilainya betul-betul 0. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi karena memang di dalam tabung udaranya sudah tidak bergerak. Maka kecepatannya 0. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lihat lagi yang orifice meter.
Ya. Jadi orifice ini alat ukur laju alir fluida juga, gitu ya. Alat ukur laju alir fluida, tapi beda prinsip dengan yang tabung pitot ya. Kalau orifice Anda punya pipa gitu ya. Nah, di tengahnya Anda, di antaranya Anda pasangin plat dengan satu lubang kecil. Ya, orifice itu lubang kecil. Gitu. Jadi kalau Anda buat penampangnya seperti ini gitu ya, apa yang terjadi kalau fluida itu mengalir gitu ya dari kiri ke kanan? Apa yang terjadi ketika masuk orifice? Dia akan menyempit gitu kan? Ya, jadi kalau Anda bilang ini D1 gitu ya, ini adalah D pipa gitu ya, D1 itu adalah D pipa, D besar gitu ya. D itu adalah diameter pipa. Kemudian D kecil adalah diameter orifice. Maka D itu jauh lebih kecil daripada D besar. Apa yang terjadi ketika fluida tadi lewat sini, lewat orifice? Yang terjadi kira-kira? Kalau awalnya dia lewat pipa dengan kecepatan U1 gitu ya, kecepatannya. Ketika lewat diameter yang kecil, kecepatannya naik atau turun? Di titik 2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada U1? Kira-kira. Kalau cairan lewat lubang yang sempit gitu ya, itu kecepatannya naik atau turun? Turun, Pak. Kenapa turun? Kalau tadi Anda bandingkan dengan yang di sini, dan di diffuser ya, D2 lebih besar daripada D1, U2-nya jadi lebih kecil daripada U1. Ya. Jadi karena diameternya jadi makin besar, kecepatannya turun. Nah, kalau ini kan dibalik gitu ya. Di orifice, diameternya mengecil. D lebih kecil daripada D besar. Gitu. Maka U2 akan menjadi lebih besar daripada U1. Kecepatan naik. Kalau diameter mengecil, diameter turun, kecepatan naik. Itu yang perlu dipahami ya. Kenapa sebetulnya? Anda masih ingat kan laju alir massa ya, M1 sama dengan M2. M1 itu apa sih? Densitas kali U1 kali A1. Di titik 2, densitas kali U2 kali A2. Kalau densitasnya sama, dicoret. Tinggal U1 kali A1, U2 kali A2. Nah, A1 itu yang di sini, gitu ya. A2 itu yang di sini. Lebih besar mana? A2 atau A1? A itu luas penampang. Kalau diameternya lebih kecil, di 2, luas penampang juga lebih kecil kan ya? A2 lebih kecil daripada A1. Maka U2 lebih besar daripada U1. Jadi kalau D2 itu lebih kecil pada D1, maka A2 lebih kecil juga daripada A1 ya, karena luas penampang, maka U2 lebih besar. Karena kalau ini Anda bayangkan kan, U2 sama dengan A1 per A2 kali U1. Maka kalau A2-nya lebih kecil, U2-nya lebih besar. Sampai sini nangkep ya? Oke, nah sekarang kita buat Bernoullinya lagi gitu ya. Bernoulli yang ini saya hapus aja gitu ya. Ini saya coba hapus. Bernoulli P1 per rho ditambah GZ1 ditambah setengah U1 kuadrat sama dengan P2 per rho ditambah GZ2 tambah setengah U2 kuadrat. Yang bisa dicoret adalah hanya Z1 dan Z2 ya. Z1 sama dengan Z2. U1 tidak 0,
U2 tidak 0. Ya. U1 nilainya tidak 0, U2 nilainya juga tidak 0. Ini kalau semua Anda bagi G, jadi seperti ini ya. P1 per rho G ditambah U1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per rho G ditambah U2 kuadrat per 2G. Sama seperti ini. P dengan U itu sama. Nah, sehingga Anda bisa bandingkan U2 terhadap U1. Gimana kira-kira? Bisa coba diturunkan. U1 terhadap U2. Coba hapus yang bawah. Dari sini ya. Hubungan U1 dengan U2 kira-kira dari mana? Dari neraca massa, gitu ya. Dari neraca massa ya, kan M. Tadi kita sudah turunkan ya, U1A1, U1A1 sama dengan U2A2. Sehingga U1 sama dengan A2 per A1 kali U2. A2 per A1 itu apa? A2 itu adalah Pi per 4 D2 kuadrat per Pi per 4 D1 kuadrat kali U2. Pi per 4-nya bisa dicoret, gitu ya, ini U1. Atau U1 sama dengan D2 per D1 kuadrat kali U2. Ini. Dapat hubungan yang ini. Maaf, coret-coretnya sudah banyak ya. Jadi tolong diikuti saja gitu ya. Jadi U1 kecepatan P dengan U ini maksudnya sama ya. Kecepatan di titik 1 itu sama dengan kecepatan di titik 2 dikalikan rasio diameter yang kecil dibagi diameter yang besar. D per D itu sama dengan ini. Sehingga Anda bisa dapatkan U2 sama dengan ini. Coba silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk mencoba menurunkan lagi gitu ya. Turunkan neraca massa dulu gitu ya. Turunkan neraca massa dulu, baru turunkan dulu. Nanti kalau ada kesulitan, ada yang bingung, silakan ditanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk materi yang ini mungkin kalian memang harus banyak berlatih menurunkan rumus dulu gitu ya, biar agak lebih paham gitu. Nanti silahkan sambil diulang lagi nonton rekamannya sambil diturunkan. Oke, alat ukur yang lain ini prinsipnya sama sebetulnya. Jadi penurunan rumusnya sama dengan orifice, tapi cara menimbulkan beda kecepatan dan beda ketekanan itu beda. Ini namanya venturi. Kalau venturi ini berupa tabung ya. Tabung yang memang diameternya dikecilkan. Jadi kalau tadi orifice itu kan dipasang plat gitu ya, yang diameternya kecil. Nah kalau venturi memang bentuknya tabung, kemudian diameternya dikecilkan. Penurunannya sama gitu ya. Anda turunkan pakai neraca massa, kemudian turunkan juga pakai Bernoulli. Nanti Anda akan dapatkan persamaan yang mirip gitu ya. Di mana hubungannya adalah D2 itu nanti juga kurang dari D1. Ya, sehingga U2 itu akan lebih besar daripada U1 dan P2 itu akan lebih kecil daripada P1. Nah, nanti sebetulnya Anda bisa juga antara orifice dan venturi gitu ya, antara dua tempat ini Anda hubungkan dengan manometer gitu. Nah, karena tadi ya D2 kurang daripada D1, U2 lebih daripada U1, dan P2 kurang daripada P1 gitu ya, atau P1 lebih besar daripada P2, maka kalau ada manometer, ketinggiannya akan menjadi seperti ini gitu ya. Ini P2, ini P1. Anda bisa hitung gitu, bahwa nanti P1 minus P2 itu juga akan sama dengan rho G kali delta H. Delta H-nya yang mana? Delta H-nya adalah yang ini. Rho-nya yang mana? Rho cairan manometer.
Yang orifice juga sama. Orifice Anda bisa hubungkan antara dua ini gitu ya ke manometer. Sehingga nanti akan ada seperti ini. Ini nanti menunjukkan delta H gitu ya. Ada cairan manometer. Maka P1 minus P2 itu akan sama dengan rho dari cairan manometer kali G kali delta H. Rho manometer gitu ya. Sama. Yang Venturi juga sama. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya, jangan langsung bingung dengan kenapa rumusnya jadi panjang-panjang gitu ya. Itu tinggal Anda turunkan dari neraca massa gitu ya, neraca massa dan neraca energi. Oke, ini saya tidak usah ini ya. Nah, terakhir ini adalah pengantar saja ya. Jadi ada yang bentuknya rotameter. Kalau rotameter itu seperti ini gitu ya. Mungkin pernah lihat ya, ini biasanya dipakai untuk mengukur laju alir gas ya. Walaupun untuk cairan juga bisa gitu ya. Tapi ini agak sedikit berbeda gitu ya. Ini saya tidak akan jelaskan penurunan rumusnya karena terlalu panjang. Tapi pada prinsipnya rotameter ini menghubungkan antara gaya apung dan gaya berat gitu ya. Jadi ini ya, kan Anda lihat ya, ini ada jarum. Biasanya nanti fluida itu akan ngalir dari bawah keluar dari atas. Ya, ini jarumnya kelihatan ya. Jadi kalau aliran fluidanya itu semakin kencang gitu, maka jarum ini akan makin keangkat ke atas. Artinya gaya apungnya itu akan makin besar gitu ya. Nah, kenapa bisa dikorelasikan ke laju alir? Karena sama sebetulnya, ada basis neraca massa dan neraca energi. Neraca massanya itu dari neraca massa ya, neraca aliran fluida gasnya yang mengalir, neraca energinya dari Bernoulli gitu ya, ditambah gaya apung. Oke, tapi penurunannya itu terlalu panjang, saya tidak akan jelaskan. Nah, untuk latihan soal ini silahkan kalian coba latih dulu gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke ya, ini ada silahkan dicoba dulu gitu ya. Jadi ini Venturi, tapi tadi Venturinya kan mendatar ya. Ini Venturinya horizontal, vertikal, vertikal. Jadi alirannya mengalir dari bawah ke atas gitu ya. Nah, kemudian Venturi ukurannya 25 cm, itu yang kecilnya, yang gedenya 25 cm, yang kecilnya 12,5 cm, mengalir minyak dengan SG-nya 0,9. Berarti densitasnya 900 kg per meter kubik. Ya, mengalir ke atas gitu ya. D2 itu lebih kecil daripada D1 ya. Sehingga tadi ya U2 lebih besar daripada U1 dan P2 lebih kecil daripada P1. Sehingga tekanan antara titik ini titik 1, ini titik 2 itu bisa dibaca di manometer. Manometernya pakai merkuri. Ya, ini adalah merkuri. Ini ya, berarti 13.600 kg per meter kubik. Jadi yang ngalir itu minyak, di dalam manometer ada merkuri. Nah, beda-beda ketinggiannya Anda silahkan lihat di layar ya. Nanti silahkan Anda coba kerjakan menggunakan prinsip Bernoulli dan neraca massa. Nanti kita bahas di antara pertemuan selanjutnya atau pada saat sesi tutorial. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada. Kenapa? Tidak ada, Pak. Baik, saran saya tolong latihan menurunkan rumus-rumus tadi ya. Dicoba lagi, diturunkan pelan-pelan. Nanti di pertemuan berikutnya silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan.
Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.